Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya teman-teman sudah bergabung di ruangan ini. Sudah hadir semuanya? Sudah. Bagaimana kabar semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Baik, jadi hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-9, ya, maka kita kembali dengan materi Interpolasi. Jadi materi interpolasi. Semuanya sudah ambil kalkulus ya? Sudah. Masih ingat kalkulus? Masih. Apa saja materi-materi di kalkulus yang pernah kita dapatkan? Fungsi. Fungsi, turunan, oke. Apalagi? Aplikasi turunan. Oke. Jadi kita sudah belajar kalkulus. Nah, ini memang jadi syarat utama di metode numerik ini. Di fungsi sendiri masih ingat fungsi? Masih. Oke. Apa saja jenis fungsi yang teman-teman ingat? Fungsi konstan. Apalagi fungsi yang rumit apa? Fungsi eksponensial. Eksponensial. Apalagi? Logaritma. Apalagi? Trigonometri. Apalagi? Hiperbola. Baik. Jadi itu kelompok-kelompok fungsi transenden ya. Baik. Saya tanya kembali. Kira-kira kalau ingat-ingat, kira-kira bentuk antara fungsi polinomial dengan fungsi transenden, yang mana yang lebih rumit, yang mana lebih kompleks? Ya, fungsi transendennya apa saja tadi fungsi transenden? Nah, kalau polinom tadi konstan, ya, linear. Oke, baik. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan interpolasi? Ya, nah inilah yang akan kita coba bersama diskusikan bagaimana hubungan antara fungsi yang kita anggap rumit bentuknya ke dalam bentuk yang sederhana. Nah, di sini capaian yang ingin diperoleh oleh adik-adik mahasiswa dalam proses belajar sebenarnya saya coba buat dalam di pertemuan ini dalam 2 poin. Yang pertama, bagaimana adik-adik bisa mampu menghubungkan antara bagaimana masalah di dalam interpolasi. Kemudian yang kedua, bagaimana metode-metodenya dan bagaimana metode-metodenya diterapkan. Oke. Yang kedua, tujuannya adalah bagaimana adik-adik mahasiswa di sini mampu mengasosiasikan, ya, mampu memilih dan mampu menerapkan metode-metode yang dipelajari ini dalam menyelesaikan soal-soal mengenai interpolasi. Nah, baik. Nantinya adik-adik akan menonton video pembelajaran, juga akan membaca referensi yang sudah disiapkan. Sudah bawa referensinya? Ada? Ada. Nah, jadi ada buku referensi dari matematika komputasi, ada dari Ligne, ada dari Abdul Said. Bisa diangkat referensinya? Oke, jadi di dalamnya ada interpolasi, mungkin sudah bisa dibuka. Ini memang karena materi untuk berkelompok ya. Karena teman-teman semua sudah memiliki buku kajian, bahan ajar dan telah teman-teman siapkan. Dan nantinya akan ada sesi presentasi kelompok. Namun sebelum kita lebih jauh mendalami mengenai interpolasi, maka pada kali ini kita akan mencoba menyimak satu video pembelajaran yang mampu teman-teman dapat lihat secara langsung di depan sebagai bahan pengantar untuk presentasi kelompok nanti. Baik, saya akan putarkan videonya. Proses pencarian atau perhitungan menilai suatu fungsi yang dapat mengenai suatu titik-titik data. Titik-titik data ini dapat berupa titik-titik data yang dihasilkan dari suatu percobaan. Jadi beberapa berupa data primer maupun berupa data sekunder.
Oke, baik. Sudah ditonton videonya? Sudah disimak baik-baik? Sudah dicatat poin-poin pentingnya? Oke, jadi tadi itu adalah materi pengantar interpolasi sebelum kita masuk pada sesi presentasi. Kalau boleh tahu, tadi di interpolasi kira-kira seperti apa deskripsi masalah interpolasi? Apa yang pertama? Yang kedua, membuat fungsi yang rumit menjadi fungsi yang sederhana. Mungkin Dinovi bisa perjelas kembali. Oke, yang pertama kita mencari fungsi dari titik data yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu membuat fungsi yang rumit menjadi fungsi yang lebih sederhana. Oke, baik, terima kasih untuk Dinovi. Ya, saya yakin juga teman-teman yang lain sudah tahu mengenai apa masalah dari interpolasi. Yang kedua, kita harus mengenal juga metode-metodenya. Mengenal saja dulu apa saja namanya. Boleh kita ulangi sama-sama lagi apa yang disaksikan tadi di videonya mengenai metode interpolasi. Yang pertama apa? Polinomial, linear. Kemudian apa lagi? Apa metode yang lain? Apalagi yang satunya? Oke, interpolasi bukan hanya digunakan untuk membuat fungsi, tapi juga untuk memuluskan kurva. Kira-kira dalam memuluskan kurva, apa teknik interpolasi yang digunakan? Interpolasi spline. Di situ ada dua. Interpolasi apa? Spline apa? Spline kuadratik. Baik, terima kasih atas respon dan jawaban dari teman-teman mengenai interpolasi. Tapi mungkin masih ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh teman-teman sebelum kita beralih ke presentasi kelompok. Ada yang mau bertanya? Oh, silakan Alifa. Ya. Bagaimana caranya menentukan titik-titik data menjadi fungsi? Baik. Nah, jadi pertanyaan yang bagus dari Alifa. Sekarang saya akan coba memberikan sedikit pengantar bahwa pertanyaan Alifa bagaimana titik-titik yang diberikan itu diubah jadi fungsi. Nah, jadi titik-titik yang diberikan jadi fungsi itu, itulah kita akan gunakan metode-metode yang diberikan tadi. Jadi ada interpolasi linear, ada interpolasi kuadratik. Jadi kalau diberikan dua titik, sama saja kita bisa membuat persamaan garis. Nah, ketika diberikan tiga titik, sama saja kalau kita membuat persamaan kuadrat. Nah, dari sini kita mampu menerapkan tadi teknik-teknik interpolasi yang ada. Baik, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video dan melanjutkan dengan tanya jawab sebagai diskusi-diskusi mengenai pengantar interpolasi. Kemudian untuk mendalami metodenya, silakan pemateri yang bertugas untuk mempresentasikan materinya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok interpolasi yang beranggotakan 4 orang. Jadi kami ingin menjelaskan atau memperdalam metode-metode dari interpolasi dengan mengenal algoritma atau langkah-langkah serta penerapannya dalam menyelesaikan soal. Jadi nanti ada beberapa soal yang akan kita kerjakan dengan menggunakan langkah-langkah atau algoritma dari interpolasi. Oke, baiklah, lanjut ke deskripsi masalah. Dari kelompok interpolasi boleh diberi aplaus. Tapi mungkin masih ada hal-hal yang kurang jelas dari teman-teman kelompok yang lain. Ada yang ditanyakan atau ada masukan-masukan untuk perbaikan presentasi? Ada? Angkat tangannya. Oh iya, jadi ini banyak pertanyaannya. Nah, saya mengambil mungkin 2. Ya, jadi satu mungkin Nurul bisa menyampaikan langsung pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita mengambil titik data pada rumus interpolasi linear. Oke, oh iya, jadi mungkin yang ditanyakan oleh Nurul adalah bagaimana memilih titik data yang digunakan di rumus. Mungkin kelompok interpolasi bisa memberikan penjelasan. Oke, baiklah. Kalau untuk memilih titik data dari bagaimana caranya mengambil titik data dari
data yang diberikan. Jadi misalnya seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yaitu tadi Anda setuju. Ini sekarang bisa disampaikan pertanyaan untuk masukannya, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, pertama di sini saya ingin memberikan sedikit saran kepada kelompok yang sedang mempresentasikan. Alangkah lebih baiknya pada saat mempresentasi itu penjelasannya ditulis di papan tulis agar teman-teman juga lebih paham mengenai materi yang Anda jelaskan. Silakan kelompok yang membawa materi menuliskan di papan. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya yaitu 42,5. Buat teman-teman lebih memahami apa yang telah kita diskusikan, maka di bagian akhir presentasi kelompok saya ingin teman-teman untuk mendiskusikan kembali sesama teman kelompoknya untuk Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan pengantar untuk apa yang dilakukan di pekan depan dan mendemonstrasikan penggunaan GeoGebra ini dalam masalah interpolasi. Nah, ini aplikasi GeoGebra, ya. Kita akan gunakan di sini. Ya, yang pertama ada titik berapa? 2,40. Kedua, kita akan mencari bagaimana di saat F-nya berapa? 3,5. Jadi langsung dimasukkan saja F 3,5. Nah, kita peroleh hasil 45. Jadi ini nilainya. Nah, inilah penggunaan aplikasi GeoGebra. Supaya kita tahu penggunaannya ini interpolasi, kita dapat mengaplikasikannya pada berbagai ilmu-ilmu terapan. Salah satu dalam penelitian yang pernah saya lakukan, di sini saya gunakan interpolasi untuk memunculkan fungsi dari titik-titik data yang merepresentasikan bentuk kue tradisional. Jadi di atas adalah kue tradisional. Contoh yang lain seperti ini, ada gambar-gambar fungsi. Nah, ini seperti ini bentuk interpolasi. Oke. Nah, ini hasil penelitian. Nah, untuk membuatnya ini kita bisa memanfaatkan aplikasi GeoGebra seperti yang kita gunakan tadi, ya seperti ini kurang lebih penggunaannya. Dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana itu interpolasi digunakan dalam mengeksplorasi konsep matematika yang ada pada unsur-unsur budaya seperti kue tradisional khas Bugis Makassar. Nah, di sini kita akan mencoba mereview kembali apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu interpolasi. Interpolasi digunakan untuk apa saja? Untuk membuat fungsi dari yang diberikan. Yang kedua, Membuat fungsi yang menjadi lebih sederhana. oke, membuat fungsi yang rumit menjadi dalam bentuk yang sederhana. Nah, di sini saya akan memberikan teman-teman penugasan terstruktur secara individu. Di sini tugasnya dapat diakses pada aplikasi Edlink, ya. Dan saya sudah masukkan di aplikasi Edlink, jadi teman-teman bisa mendownloadnya. Di sini ada instruksi mengenai bagaimana teman-teman mengeksplorasi di jurnal yang telah saya buat untuk mencari kira-kira interpolasi apa yang digunakan, ya, interpolasi apa yang digunakan dan titik data yang dipakai seperti apa dan apa fungsi yang dihasilkan. Nah, itu saja yang dilakukan sebagai pendalaman. Jadi pekan depan kita akan melanjutkan sesi praktikum untuk interpolasi ini supaya kita lebih memahami dari aspek komputasi dari interpolasi yang kita pelajari hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.